namun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Faris Adam dengan NPM 233020044. Di sini saya dari kelompok 8. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila dan komunisme. Nah, saya juga tidak sendirian di sini. Saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu yang pertama, Saya Abiu Hudaya Putra, NLP 233020015. Saya Marfa Naufal dengan NPM 233020057. nah, saya sudah ditemani dua rekan saya nih. Sebelumnya, bagaimana kabarnya Kang Abio dan Kang Marfa? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat baik, Kang Kang. Faris. Alhamdulillah baik. Nah, kita langsung nih masuk. Tapi sebelum kita masuk, kita juga harus tahu dulu nih, kenapa sih kita mengambil pembahasan tentang eh, Pancasila dan komunisme ini. Jadi, Indonesia sebagai negara dengan ideologi Pancasila telah lama menghadapi dinamika ideologi yang beragam. Salah satunya adalah komunisme. Pancasila yang terkandung dalam lima sila memuat nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi negara Indonesia. Sementara itu, komunisme dengan prinsip dasar perjuangan kelas dan penghapusan sistem kapitalisme memiliki sejarah yang penuh dengan kontroversi dan pertentangan terutama di Indonesia. Nah, dari pendahuluan yang sudah saya bacakan, muncul nih beberapa pertanyaan seperti bagaimana hubungan antara Pancasila dan komunisme serta mengapa kedua ideologi ini sering dianggap bertentangan. Tapi sebelum kita memasuki ke pembahasan yang lebih dalam, kita juga harus tahu dulu nih pengertian Pancasila dan komunisme. Nah, bagaimana nih dari Kang Abiu dan Kang Marfa? Ya mungkin Boleh, Kang mulai dulu. Abiu. Oh ya baik, mungkin dari saya dulu ya. Dari Pancasila. Jadi Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila. Pancasila bukan hanya sekadar simbol negara, melainkan juga panduan hidup bagi masyarakat Indonesia. Nah, izin menambahkan juga ya, dari yang tadi Kang Abiu sudah bacakan, saya sebutkan, eh, berarti dari lima simbol Pancasila itu tidak hanya sekedar simbol, melainkan ada juga untuk sila yang pertama, Tuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa Indonesia menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya kemanusiaan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia menggambarkan semangat nasionalisme yang menyatukan beragam suku, agama, dan budaya di Indonesia. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menggambarkan sistem pemerintah yang demokratis, berbasis musyawarah dan mufakat. Pada sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan perlunya distribusi kesejahteraan yang merata di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya ada komunisme. Ya, mungkin untuk komunisme biar saya yang jelaskan ya, Kang ya. Jadi untuk Oh enggak, komunisme sendiri, untuk komunisme sendiri itu ialah ideologi yang berkenaan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi. Yang tujuan utamanya itu menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Nah, komunisme sendiri ini pertama kali diperkenalkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels melalui karya-karya mereka seperti Manifesto Komunis yang berfokus pada perjuangan kelas dan pembebasan pekerja dari penindasan kapitalis. nah komunisme juga mengajukan cita-cita masyarakat tanpa kelas, di mana tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin. Namun dalam praktiknya komunisme seringkali berhadapan dengan tantangan besar, terutama dalam hal penerapannya dalam sistem pemerintahan dan dampaknya terhadap kebebasan individu.
Nah, tadi kita sudah membahas nih tentang pengertian Pancasila dan komunisme. Sebelumnya, saya juga berterima kasih nih kepada Kang Marfa dan Kang Abiu sudah membantu saya tentang menjelaskan pengertian Pancasila dan komunisme. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, Pancasila dan komunisme. Nah, bagaimana nih Kang Marfa dan Kang Abiu? Boleh mungkin dari Kang Abi dulu. Oh, siap. Baik, Kang Marfa. Ya, jadi saya akan menjelaskan perbandingan antara Pancasila dan komunisme. Di sini ada 3 poin, yaitu satu, prinsip dasar dan nilai-nilai yang berbeda. Dua, sila-sila Pancasila dan prinsip komunisme. Yang ketiga, ada implementasi Pancasila dan komunisme di Indonesia. Saya akan membacakan dulu gitu, menerangkan poin pertama, yaitu prinsip dasar dan nilai-nilai yang berbeda. Pancasila dan komunisme memiliki dasar nilai yang sangat berbeda. Pancasila menekankan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di sisi lain, komunisme lebih berfokus pada penghapusan kelas sosial dengan prinsip dasar yang mengutamakan perjuangan kelas dan pemerataan kekayaan. Salah satu perbedaan mendasar antara keduanya adalah bahwa Pancasila mengakui eksistensi agama sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan komunisme sering dikaitkan dengan ateisme yang menolak peran agama dalam kehidupan sosial dan politik. Ya, lanjut ke poin kedua. Ada sila-sila Pancasila dan prinsip komunisme. Setiap sila dalam Pancasila memiliki pandangan yang berbeda dengan prinsip-prinsip utama dalam komunisme. Misalnya, sila pertama yang mengakui ketuhanan yang Maha Esa bertentangan dengan prinsip dasar komunisme yang tidak mengakui adanya Tuhan. Begitu juga dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menekankan hak asasi manusia. Sementara komunisme seringkali mengutamakan kepentingan kolektif daripada individu. Terus ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, meskipun memiliki kesamaan dengan ide komunisme mengenai keadilan sosial, namun Pancasila lebih menekankan pada kesejahteraan rakyat melalui pemerintahan yang adil dan demokratis, bukan melalui revolusi kelas. Nah, poin terakhir ada implementasi Pancasila dan komunisme di Indonesia. Pancasila telah diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia sejak kemerdekaan dengan fokus pada demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Sementara itu, komunisme meskipun memiliki pengaruh melalui Partai Komunis Indonesia atau PKI, tidak pernah dapat diterima sebagai ideologi negara. Upaya PKI untuk mengimplementasikan komunisme di Indonesia, seperti pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965, mengakibatkan konflik besar yang berujung pada penindasan terhadap komunisme di Indonesia. Ya, mungkin tadi penjelasan dari perbandingan antara Pancasila dan komunisme. Ya, eh, terima kasih kepada Kang Abiu sudah menjelaskan tentang konflik antara Pancasila dan komunisme di Indonesia. Selanjutnya ada pengaruh Pancasila dan komunisme. Untuk selanjutnya ada konflik antara Pancasila dan komunisme di Indonesia. Mungkin tadi Kang Abius sudah menjelaskan tentang perbandingan Pancasila dan komunisme. Nah, sekarang boleh dong dari Kang Marfa, bagaimana sih pendapat Kang Marfa atau penjelasan Kang Marfa mengenai konflik antara Pancasila dan komunisme di Indonesia? Baik, terima kasih Kang Faris. Mungkin akan saya langsung mulai saja ya, mengenai pembahasan tentang konflik antara Pancasila dan komunisme di Indonesia. Nah, dari pembahasan itu terdapat 3 poin, yaitu yang pertama sejarah perjuangan ideologi di Indonesia, kemudian pemberontakan dan konflik, lalu yang terakhir adalah reaksi pemerintah terhadap komunisme. Nah, mungkin akan kita langsung mulai saja ke pembahasan poin pertama terlebih dahulu. Jadi pada awal abad ke-20, Indonesia mengalami berbagai dinamika politik dengan ideologi yang berbeda. Komunisme yang mulai menyebar melalui Partai Komunis Indonesia atau PKI sempat menarik perhatian sejumlah kalangan yang ingin mengubah sistem pemerintahan dan sosial. Namun perbedaan ideologi membuat pertentangan antara keduanya semakin tajam.
PKI mendukung ideologi kelas pekerja dan revolusi sosial yang dianggap bertentangan dengan semangat persatuan dan kerakyatan dalam Pancasila. Kita lanjut ke pembahasan poin Pancasila dan komunisme itu terjadi pada tahun 1965 melalui peristiwa G30 SPKI, sebuah upaya kudeta yang melibatkan kelompok-kelompok komunis. Meskipun upaya ini gagal, peristiwa ini menimbulkan ketegangan yang besar dan memicu pembantaian massal terhadap orang-orang yang diduga terlibat dengan PKI. Ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia yang menunjukkan perbedaan ideologi antara Pancasila dan komunisme. Nah, lalu untuk poin terakhir yaitu reaksi pemerintah terhadap komunisme. Pemerintah Indonesia di bawah Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto mengambil langkah tegas untuk menanggulangi pengaruh komunisme dengan membubarkan PKI dan melarang ajaran komunisme. Pemerintah juga mengadakan berbagai tindakan untuk memastikan bahwa ideologi Pancasila tetap menjadi dasar utama negara dan ideologi yang dominan di Indonesia. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya mengenai konflik antara Pancasila dan komunisme di Indonesia. Saya kembalikan lagi ke Pak Faris. Mungkin. Ya, terima kasih kepada Kang Marfa sudah membantu menjelaskan tentang konflik antara Pancasila dan komunisme di Indonesia. Untuk pembahasan selanjutnya, kita bisa langsung ya masuk ke pengaruh Pancasila dan komunisme terhadap kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Nah, di sini ada dua poin nih. Nah, mungkin bisa dari Kang Marfa satu atau Kang Abiu satu. Nah, bagaimana nih Kang Marfa dan Kang Abiu? Boleh kan? Mungkin seperti biasa Kang Abiu boleh pertama. Kang Abiu masih di mute kan? Coba dinyalain dulu. Lupa Kang, maaf ya. Ya nggak apa-apa. Iya, Santai boleh aja. dilanjut Kang Abiu. Ya, jadi pembahasan sekarang ada pengaruh Pancasila dan komunisme terhadap kehidupan sosial dan politik Indonesia. Nah, saya akan membacakan nih poin yang Pancasila sebagai landasan ideologi negara. Nah, Pancasila berperan penting dalam membentuk sistem pemerintahan dan kehidupan sosial di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila memberikan arah dan prinsip dalam pengelolaan negara yang demokratis dan berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, Pancasila telah menjadi alat pemersatu bagi masyarakat Indonesia yang multikultural dan majemuk. Ya, mungkin boleh poin keduanya dibacakan oleh Kang Marpa ya. Baik, baik Kang Abiu terima kasih ya. Untuk pembahasan di poin pertamanya, saya akan lanjutkan menjelaskan tentang poin kedua, yaitu komunisme dan perkembangannya di dunia. Walaupun komunisme tidak diterima di Indonesia, ideologi ini tetap berkembang di negara-negara lain seperti Uni Soviet, Tiongkok, dan Vietnam. Pengalaman-pengalaman ini memberikan pembelajaran tentang tantangan dalam menerapkan komunisme di negara-negara yang memiliki sistem sosial dan politik yang berbeda. Di Indonesia, meskipun tidak ada penerimaan terhadap komunisme sebagai ideologi negara, tantangan terhadap ketimpangan sosial tetap ada dan menjadi topik yang relevan. Ya, terima kasih kepada Kang Abiu dan Kang Marfa sudah menjelaskan tentang pengaruh Pancasila dan komunisme terhadap kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir nih. Dari tadi kan Kang Abiu sama Kang Marfa terus ya yang menjelaskan. Nah, saya juga di sini mau menjelaskan nih, soalnya ada 3 poin, jadi kita bisa ngebagi satu-satu nih. Nah, saya Baik, Kang, baik. izin menjelaskan ya, Kang Abiu dan Kang Marfa ya. Nah, di sini saya akan mengambil poin yang pertama. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila di era globalisasi. Di era globalisasi ini, Pancasila tetap relevan sebagai landasan dalam menjaga identitas nasional di Indonesia. Namun, tantangan muncul ketika nilai-nilai Pancasila terancam oleh ideologi-ideologi luar yang bertentangan dengan prinsip dasar Pancasila. Globalisasi sering membawa dampak terhadap nilai-nilai sosial yang berlaku di Indonesia, termasuk nilai-nilai ekonomi yang lebih kapitalis, kapitalistik dan materialistik. Nah, mungkin untuk poin kedua bisa dilanjut, Kang Marfa atau Kang Abiu. Dari tadi kan Kang Abiyat terus, mungkin sekarang saya dulu ya Kang ya, nggak apa-apa.
Iya boleh Kang Marfa, boleh boleh sok. Ya. Nah, mungkin saya lanjut poin kedua, yaitu tentang kemunculan gerakan sosial baru. Jadi, meskipun komunisme secara formal ditolak di Indonesia, timpangan sosial yang masih ada dalam masyarakat kadangkala memunculkan gerakan-gerakan sosial yang mengusung ide-ide yang mirip dengan prinsip-prinsip komunisme. Isu seperti kesenjangan ekonomi, hak buruh, dan distribusi kekayaan sering menjadi topik yang diangkat oleh kelompok-kelompok ini. Sekian saja, boleh Kang Abdul lanjut. Oh ya, jadi di sini saya akan membacakan atau menerangkan poin ketiga, yaitu ada komunisme dalam konteks dunia modern. Di dunia modern, meskipun banyak negara yang telah meninggalkan ideologi komunisme, tetap ada beberapa negara yang mengadaptasi prinsip-prinsipnya seperti Cina dan Vietnam. Namun, penerapan komunisme dalam bentuk yang lebih fleksibel dan terbuka terhadap pasar global yang menunjukkan bahwa komunisme tidak sepenuhnya menghilang, meskipun banyak kritik yang datang dari negara-negara dengan sistem ekonomi kapitalis. Ya, tadi pembahasan poin yang ketiga, boleh dilanjut, Kang Faris. Oke, sebelumnya terima kasih juga ya kepada Kang Marfa dan Kang Nov. Kang Marfa dan Kang Abiyu sudah membantu Maka, menjelaskan gitu ya eh, pembahasan-pembahasan yang ada di diskusi kali ini gitu. Nah, kan kita sudah beres nih di akhir pembahasan. Nah, tadi kita sudah banyak membahas dan banyak menjelaskan gitu ya, Bang. Nah, pasti ada kesimpulan. Nah, kesimpulan itu Pancasila dan komunisme adalah dua ideologi yang sangat berbeda, baik dalam prinsip dasar maupun penerapannya. Pancasila mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial dalam rangka yang demokratis dan berdasarkan pada agama. Sementara itu, komunisme meskipun memiliki cita-cita yang menciptakan masyarakat tanpa kelas dan adil secara sosial bertentangan dengan prinsip dasar Pancasila dalam hal pengakuan terhadap agama dan sistem kepemilikan. Ya, mungkin sekian diskusi dari kelompok kami. Eh, Mohon maaf sebelumnya apabila ada salah kata. Nah, sebelum kita tutup, kita pantun dulu. boleh Kang, boleh. Boleh, Kang Faris. Oke. Pergi ke sawah untuk bertani. Cakep, Oke, Kalau membawa padinya. cakep. oke. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat ilmunya. Siap, Kang Oke. Paris. Satu lagi, Kang Marfa, Kang Oh, Abiu. ada lagi, ada lagi. Boleh, Oke, Ada boleh, boleh, lagi, boleh ada boleh. Kang. lagi. Pagi-pagi minum kopi Cakep, Oke. di teras yang adem dan bersih. cakep. Demikian presentasi ini kami ucapkan terima kasih. Siap, Ya, terima sama-sama Kak. kasih. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.